Kawan-kawan, hari ini kami ingin mempresentasikan makalah kelompok kami yang berjudul Organisasi dan Pengorganisasian. Alangkah baiknya sebelum kami memulai presentasi, terlebih dahulu saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Miftah Ladha, yang kedua ada Muhammad Syaril, yang ketiga ada Muhammad Alfiz Fadila, yang keempat ada Mukhlisin, yang kelima ada Renaldi Salim, keenam Rahmat Yurifo, dan terakhir Ramadan Agung Dermawan. Baiklah, dengan memantau, memandang, dan melihat waktu yang cukup terbatas ini, kami langsung saja mulai presentasi kami yang akan dimulai pertama oleh Muhammad Syaril dan seterusnya. Kepada Muhammad Syaril, kami persilahkan. Saya akan menjelaskan tentang materi pengertian perorganisasian. Pengorganisasian itu diambil dari kata organisasi. Nah, kita sering dengar tuh organisasi. Organisasi ini, dan organisasi ini. Jadi, apa itu organisasi? Organisasi adalah kegiatan berkumpulnya dua orang atau lebih di suatu tempat untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang perorganisasian. Jika tadi organisasi adalah kegiatan untuk mencapai suatu tujuan, maka pengorganisasian ini adalah lebih ke langkah-langkah, lebih ke metode, dan lebih ke cara-cara yang dilakukan organisasi agar suatu tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya dapat terlaksana dan agar organisasi tersebut akan lebih maju ke depannya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang elemen organisasi dan ciri organisasi. Elemen organisasi. Ada 6 elemen kunci yang perlu diperhatikan oleh para manajer ketika hendak mendesain struktur. Yang pertama, spesialisasi pekerjaan, yaitu tugas-tugas di dalam organisasi dibagi-bagi ke dalam beberapa pekerjaan tersendiri. Yang kedua, departementalisasi, yaitu dasar yang dipakai untuk mengelompokkan pekerjaan secara bersama-sama. Yang ketiga, rantai komando, yaitu garis wewenang yang membentang dari puncak organisasi ke eselon paling bawah dan menjelaskan siapa yang bertanggung jawab kepada siapa. Yang keempat, rentang kendali, yaitu jumlah bawahan yang dapat diarahkan oleh seorang manajer secara efisien dan efektif. Yang kelima, sentralisasi dan desentralisasi. Yang keenam, formalisasi, yaitu sejauh mana pekerjaan-pekerjaan di dalam organisasi dapat dibakukan. Selanjutnya, ciri organisasi. Yang pertama, kumpulan manusia. Organisasi memiliki anggota sedikitnya 2 orang atau lebih. Yang kedua, memiliki tujuan bersama. Yang ketiga, kerjasama. Tanpa adanya kerjasama, organisasi tersebut akan hancur. Yang keempat, aturan-aturan. Aturan ini sering dinamakan dengan konstitusi atau anggaran dasar. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu adanya pembagian tugas dari setiap anggota. Baiklah, saya akan menyampaikan makalah dengan materi yang berjudul perorganisasian. Adapun unsur-unsur organisasi secara terperinci adalah 1. Orang-orang dalam kehidupan berorganisasi atau ketatalembagaan sering disebut dengan istilah pegawai atau personil. Pegawai atau personil terdiri dari semua anggota atau warga organisasi yang menurut fungsi dan tingkatannya terdiri dari unsur pimpinan atau administrator sebagai unsur pimpinan tertinggi dalam organisasi. Para manajer yang memimpin suatu satuan kerja sesuai dengan fungsinya masing-masing dan pekerjaan non-manajemen atau workers semua itu. 2. Kerjasama merupakan suatu perbuatan bantu-membantu akan suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, semua anggota atau semua warga yang menurut tingkatan-tingkatannya dibedakan menjadi administrator atau manajer dan pekerja atau workers. Secara bersama-sama merupakan kekuatan manusiawi atau manpower organisasi. Di sini saya berperan sebagai melanjutkan pembagian materi yang telah disampaikan oleh Renaldi Salim. Yang ketiga yaitu pembagian kerja. Setelah dilakukannya departementasi, perlu pembagian aktivitas kerja sesuai dengan hidupnya masing-masing koordinasi. Yang keempat, kesatuan perintah. Masing-masing pejabat dalam hierarki yang berlaku hanya bertanggung jawab kepada satu atasan tertentu. Yang kelima, fleksibilitas. Organisasi sementara semestinya menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya, yaitu berkesinambungan. Organisasi setelah dibentuk diharapkan terus beroperasi dan memiliki kebutuhan stakeholdersnya.
Yang ketujuh, keseimbangan bagian atau satuan dalam organisasi yang memiliki peran yang sama pentingnya harus ditempatkan pada level yang sama. Yang kedelapan, koordinasi. Koordinasi dimaksud untuk mencapai keselarasan dalam organisasinya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang bentuk-bentuk organisasi. Bentuk organisasi ada 3. Yang pertama, organisasi garis yang dikemukakan oleh Henry Fayol. Organisasi garis ialah bentuk organisasi di mana wewenang pimpinan langsung ditujukan kepada bawahannya dan bawahan bertanggung jawab langsung pada atasan. Bentuk organisasi ini cocok diterapkan pada organisasi yang sederhana dan memiliki ciri antara lain jumlah karyawan sedikit dan belum ada spesialisasi. Bentuk organisasi yang kedua yaitu organisasi fungsional yang dikemukakan oleh Frederick Winslow. Bentuk ini merupakan bentuk di mana sebagian atau segelintir pimpinan tidak mempunyai bawahan yang jelas, karena setiap pimpinan berwenang memberikan komando pada bawahannya. Bentuk organisasi yang ketiga yaitu organisasi garis dan staf yang dikemukakan oleh Harrington Emerson. Biasanya digunakan oleh organisasi besar dengan daerah kerja yang luas, dengan bidang tugas yang beraneka ragam serta rumit, memiliki 1 atau lebih tenaga staf, tenaga ahli yang memberikan saran atau nasihat. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi. Organisasi terbagi menjadi 2, yaitu organisasi formal dan kedua itu organisasi informal. Organisasi formal adalah kumpulan dari orang-orang yang mengikatkan diri dengan satu tujuan bersama, contohnya itu hubungan kerja di perusahaan, sekolah, dan negara. Organisasi formal itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu organisasi lini, yang kedua itu organisasi staf, yang ketiga itu organisasi lini dan staf. Yang kedua, organisasi informal. Organisasi informal adalah kumpulan dari orang-orang yang terlibat pada suatu aktivitas serta tujuan bersama yang tidak disadari, contohnya itu RT dan arisan. Terima kasih kepada kawan-kawan yang telah menyampaikan presentasi dari hasil makalah kami yang berjudul Organisasi dan Fungsi Pengorganisasian. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, terutama bagi kelompok kami. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan di kolom komentar di bawah ini. Kami juga buka kolom diskusi di dalam kolom komentar tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau khilaf dalam kami selama penyampaian presentasi tersebut, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.